Hotman lagi staying di Hilton Hotel, gua sakit pada. Kalau Hotman sudah memang gak kuat lagi buat tempur, ya menurut saya angkat bendera putih aja. Siapapun ketua majelis perkara sudah tahu kelakuanmu, seluruh Indonesia tahu perbuatanmu, ya. Di saat perseteruan panasnya dengan Rasman Arief Nasution belum usai, Hotman Paris Hutapea harus sejenak menepi setelah mengabarkan dirinya jatuh sakit. Dalam unggahannya yang dibagikan di media sosial, Hotman mengaku memeriksa kesehatannya di salah satu rumah sakit mewah di Singapura, usai merasa dirinya tak enak badan saat dalam perjalanan. Dan benar saja, pada saat dilakukan pemeriksaan, Hotman diharuskan beristirahat. Kabar Hotman yang tumbang setelah kembali dihajar sakit tentu saja bukan kabar yang menyenangkan untuk didengar, terutama bagi keluarganya yang sudah berulang kali mengingatkan agar Hotman menjaga kesehatannya, mengingat usianya yang tak lagi muda, yang membuat tubuhnya ringkih dan mudah terserang penyakit. Meski begitu, Hotman tetap berharap dapat sembuh tepat waktu, mengingat kesibukannya sebagai pengacara dan pengusaha tidak bisa dipinggirkan. Dan seperti inilah kondisi Hotman usai jatuh sakit. Salam dari Singapura. Hari ini tanggal 30 Mei 2025, Hotman lagi staying di Hilton Hotel. Gua sakit pada mencret melulu dan demamnya sampai 39,4. Tadi pagi landing di Singapura, ada pertemuan bisnis. Tahu di pesawat sudah mulai kerasa sepertinya ada keracunan makanan. Kemarin hari Minggu Hotman makan panggang di mana? Di Cawang, rumah makan Medan. Itu saya udah langganan puluhan tahun. Tapi memang ikan masnya diambil dari sebelah karena sudah habis. Jadi nggak tahu nih apakah ikan masnya yang keracunan atau panggangnya. Tapi benar-benar gue itu menderita banget. Dan lu tahu, hanya untuk ngecek sakit beginian aja ada dokter dia, ahli penyakit, ahli infeksi. Hanya ngecek doang, ya, di Mount Elizabeth. Honornya 20 juta lebih. Jadi 20 juta ngecek gara-gara panggang, sementara panggangnya di Cililitan cuma 200.000. Itulah resiko. Kabar Hotman kembali jatuh sakit sebenarnya bukanlah kali pertama. Sebelumnya, pengacara kondang itu sempat menderita abses hati atau infeksi serius pada organ hatinya yang membuatnya harus menjalani perawatan cukup serius di Singapura. Itu dialami Hotman pada saat menjalani persidangan atas laporannya terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Rasman yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tak dapat melanjutkan, Hotman meninggalkan ruang persidangan untuk mendapatkan perawatan. Barulah saat menjalani perawatan di Singapura, keadaan Hotman berangsur pulih dan siap melanjutkan persidangannya. Di sisi lain, seteru abadinya Rasman Arief Nasution berulang kali mengejeknya, bahkan sempat menyarankan Hotman untuk melemparkan handuk putih alias menyerah di tengah kesehatannya yang baru sembuh. Peringatan Rasman tak digubrisnya, laporannya terhadap Rasman tetap dilanjutkan dan sampai dengan hari ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sedikit aja Bang Hotman. Bang Hotman, tadi gimana Bang jalanan sini Bang?
Apakah berjalan lancar Bang tadi di persidangan Bang? Hanya dalam hitungan 2 jam saya sudah di USG, langsung tahu sumbernya ada kuman dari lever masuk ke darah, infeksi itulah namanya abses. Sehingga tekanan darah drop, dan kalau nggak cepat ditolong ya lewat. Ya secara jujur ya, secara manusiawi kita prihatin, dan saya jujur saja bersedih, beliau sakit, dan saya lihat dia dibopong ya. Kemudian tadi ada saya lihat di Instagramnya lagi diinfus ya. Mudah-mudahan beliau sehat, karena sejatinya pertarungan Rasman dengan Hotman ini kan sudah masuk ke 35 bulan. Jadi 1 bulan lagi sudah 3 tahun. Februari 2022, sekarang Februari 2025, 3 tahun. Nah, jadi bagi saya perang berlarut ini adalah sebuah indikator bagaimana sesungguhnya antara Rasman dengan Hotman itu ya setara. Karena hidup ini tabur tuai. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kau menabur angin, kau menuai badai. Kau tanam padi, pasti tumbuh padi. Kau tanam singkong, tumbuh singkong. Kau nggak mungkin tanam padi, tumbuh kelapa. Itu nothing. Tapi kan dia umur 64. Suka begadang. Kemudian sudah dipasang 3 ring di jantung. Ya, kalau Hotman sudah memang gak kuat lagi buat tempur, ya menurut saya angkat bendera putih aja. Kebiasaan buruk Hotman disebut-sebut menjadi salah satu faktor yang membuat Hotman tumbang jatuh sakit. Karena hal itulah pengacara kondang itu mendapat nasihat dari keluarganya, terutama anak-anaknya, untuk berhenti dari kebiasaan buruknya, mengurangi aktivitasnya yang tak kenal lelah, seakan-akan waktunya dihabiskan untuk bekerja, baik sebagai pengacara maupun pengusaha. Menyadari kesehatannya, Hotman berusaha mematuhi nasihat anak-anaknya. Hal itu dilakukan semata-mata karena cinta dari orang-orang terdekatnya. Maka seperti inilah pengakuan Hotman selama menjalani perawatan di salah satu rumah sakit mewah di Singapura, sebelum dinyatakan sembuh dan kembali pulang ke Indonesia. Ini si BB dulu gelandangan di ban-ban bekas di Singapura. Sekarang dia sudah domisili di Singapura. Berarti nasibnya lebih bagus dari kura-kura ninja. Jadi tanggal 20 saya pulang, terus tanggal 21 saya sudah opname di itu. Ternyata ya kan nggak ada yang tahu kan sebabnya apa. Pokoknya tanggal 21 malam saya punya tekanan darah sudah 90/40. Kata orang itu udah harusnya di kuburan, udah mati. Ya, itu terjadi jam 2 malam saat semua keluarga udah pulang. Ya, akhirnya disuntik lagi ya karena sesudah 3 hari, akhirnya saya dibawa ke Singapura. Pagi-pagi, nyampe jam 9 di Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena di USG. Dalam waktu 2 jam, dokternya mengatakan kamu kena abses, yaitu kuman yang masuk ke lever, dibunuh sama pembunuh darah putih. Akhirnya kuman itu jadi mayat. Mayatnya menumpuk seperti ini. Pelan-pelan dia bernanah masuk ke darah, jadi infeksi. Dan di sana langsung diobatin, langsung dikasih antibiotik yang tepat, langsung tekanan darah saya 1 malam udah hampir normal. 2 malam saya udah boleh pindah ke hotel. Kemudian saya dikasih, itulah hebatnya dokter Singapura, saya dikasih kayak gini. Kabel infus di sini, pendek begini, masuk ke darah, ada tutupnya, dan saya boleh pulang ke Jakarta dengan keadaan menempel. Ya. Ternyata lever itu apapun yang kita makan, dia lewat sana. Betul. Dia Lever sebagai itu. mesin cuci. Jadi anggap aja mesin cuci. Apapun yang kita makan dia lewat sana. Dia nasihatin saya, jangan makan daging yang terlalu lama digantung kayak bebek panggang. Cari yang selalu dipanasin, yang sudah biar kumannya mati. Itu salah satu. Itu nasihatnya ke saya. Saya nggak peminum kok. Saya tidak pernah minum berat di nightclub karena apa? Kalau saya mabuk, resikonya 43 miliar berlian gua. Tanya ini aspri gua ini semua. Pernah nggak gua mabuk? Nggak pernah. Aku minum hanya sekedarnya.
nggak pernah. Gue ini 15 miliar, satu aja 15 miliar. Ya, bisa hilang kalau gue mabuk. Di night club itu ada istilahnya naik Lamborghini. Tahu nggak naik Lamborghini? Kereta itu loh untuk orang mabuk. Itu namanya kereta roda. Ya, itu mana aspri gue? Dia udah pernah kalau nggak salah loh naik Lamborghini. Begini loh, seorang anak pasti ingin bapaknya 100% setia sama istri. Itu wajar. Kalau sekedar nyindir ya nggak apa-apa, ya. Karena aku juga udah tekor anaknya. Saya bilang gini sama anaknya, itu anak bungsu saya, itu memang rada usil. Kamu waktu SMP ada nggak bapak yang kirim anaknya sekolah summer school ke Oxford University, Stanford, Oxford sama Cambridge di London, sama itu yang sekolahnya si becek-becek, siapa artis siapa itu becek-becek? Cinta Laura. Iya di New York City. Anak saya itu dari SMP SMA setiap libur di sini berangkat semua. Bapaknya yang sekolahin, ya. Dan apapun kejadian mereka, tiga-tiganya di London. Betapa baiknya bapaknya, ya. Nah, sekarang kalau saya melakukan itu untuk bisnis, ya ada batas-batasnya gitu. Tapi dia namanya anak, dilihat bapaknya dansa, ya pasti wajar kalau khawatir. Itu merupakan dia sayang sama aku, gitu loh. Ucapan Rasman Arif Nasution kepada Hotman seperti senjata bumerang yang menyerang pemiliknya. Ia pengacara kontroversial itu tumbang dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Medan. Itu dialami Rasman di saat kasusnya bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan akibat sakit yang dialaminya, Rasman sempat meminta sidangnya ditunda. Kabar Rasman yang jatuh sakit akhirnya sampai ke telinga Hotman. Dan seperti biasa, dengan gayanya yang khas, Hotman menuding Rasman sengaja mengulur waktu, menunggu ketua majelis hakim dipindah tugaskan. Itu disampaikan lantaran sebelumnya Rasman meminta ketua majelis hakim yang menangani kasusnya di persidangan agar diganti. Lantas, apa tanggapan Rasman atas tudingan keras Hotman? Rasman Nasution terdakwa dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk yang kedua kali hari ini tanggal 15 Mei 2025 tidak hadir sidang dengan alasan sakit. Sudah 2 kali tidak hadir sidang dengan alasan sakit. Kewibawaan pengadilan sedang dipertaruhkan. Apakah Rasman kau menunggu sampai kedua majelisnya pindah dimutasi? Kau berharap begitu? Siapapun kedua majelismu, siapapun kedua majelis perkara sudah tahu kelakuanmu. Seluruh Indonesia tahu perbuatanmu, ya. Makanya jaga mulutmu, ya. Jaga mulutmu agar kau bisa hidup sukses kaya raya seperti Hotman. Saya ngerti bahwa bebanmu berat sekarang. Surat basmu dibekukan oleh pengadilan, kau tidak bisa bersidang. Padahal kau perlu membiayai istri-istrimu, ya. Kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar dilakukan penyelidikan terhadap dokter yang menandatangani 2 kali surat izin sakit. Apakah benar dia sakit atau tidak? Kita tim penasihat hukum dari Bang Rasman hari ini menyampaikan permohonan penundaan kepada majelis hakim yang menangani perkara Bang Rasman. Jadi penundaan kita dengan alasan bahwa Bang Rasman memang benar-benar sakit. Dan dirawat. Ya, memang benar-benar sakit dan posisi dirawat di rumah sakit di Medan ya, di Sumatera Utara. Yang kemudian memang benar juga tadi waktu kita dengar ya, majelis hakim sebenarnya meminta second opinion itu adalah memeriksa apakah memang minggu depan itu layak dihadirkan atau tidak. Kalau tidak layak dihadirkan kan harusnya belum dihadirkan gitu. Jadi menurut saya yang telah kami disampaikan oleh jaksa penuntut umum kepada majelis hakim sudah disetujui ditunda 1 minggu. Tidak, kalau dia sakit boleh hadir apabila memang sudah dinyatakan sehat. Karena kan ketika di persidangan itu tetap terdakwa itu atau siapapun baik saksi juga ditanyakan apakah saudara dalam keadaan sehat. Kalau saudara tidak dalam keadaan sehat itu ya harus berobat dulu, memang diwajibkan untuk berobat dulu. Yang saya tahu sakitnya itu
vertigo ya, vertigo, kemudian kakinya agak sulit jalan ya sampai di akupuntur. Nah kemudian yang kedua ya biasa GERD ya. Meski berulang kali jatuh sakit, tidak hanya Hotman tetapi juga Rasman, kasus keduanya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan kemarin sidang kembali digelar dengan agenda mendengarkan saksi ahli yang dihadirkan dari Jaksa Penuntut Umum. Rasman seperti biasa dengan gayanya keras menolak seluruh kesaksian saksi ahli yang dihadirkan, termasuk keterangan ahli advokat Sugeng dari Indonesian Police Watch. Lantas, apa alasan Rasman menolak kesaksian ahli yang dihadirkan dalam persidangan? Dan apa rencana Rasman menghadapi sidang lanjutan yang akan kembali digelar? Lagi-lagi dia di situ adalah, saya duga pesanan. Terus dia ahli. Ahli atau dia sebagai orang yang ditugasi? Beda. Kalau ditugasi dia nggak boleh memberi pendapat, mah. Terus dia situ sebagai ahli forensik. Nanti kami akan sampaikan semua. Baru keberatan kami. Lalu apa yang paling serius? Yang paling serius, 2 orang terdakwa, saya dan Iklim Hakim. Bisa-bisanya HP saya diperiksa, HP Iklim Hakim tidak diperiksa. Tapi sekali lagi Tuhan adil, Hotman kirim percakapan dia dengan Iklim Hakim, dapat juga kata-kata sayang di situ. Jadi mereka nggak bisa ngindar, sehingga akhirnya kita tolak dua-dua. Saya kan dihadirkan sebagai istilahnya ahli ya, untuk memberikan keterangan. Ahli apa? Ahli kode etik. Ya, ahli kode etik advokat Indonesia. Ahli advokat atas nama saudara Sugeng Teguh Santoso. Saya menolak karena pendapat dia yang dia sampaikan itu tidak berlandaskan hukum, justru bertentangan dengan undang-undang advokat. Kode etik kode etik advokat juga. Sugeng kelihatan nggak bisa bantah, nggak bisa menjelaskan. Dia malu sendiri ketika saya tanya, Anda sendiri melanggar. Saya tanya batasan-batasannya. Bagaimana dia bisa mengatakan saya tidak beretikat baik? Apa ukurannya? Memang dia siapa? Saya sudah jelaskan di dalam tadi persidangan. Tidak saya jawab itu ya. Kalau soal kode etik tanyakanlah sampai sehari semalam saya jawab. Sudah sangat tepat pada akhir persidangan tadi Pak Rasman menyatakan menolak seluruh keterangan ahli. Kami terangkan tidak ada ketidaksukaan, tidak ada unsur pribadi. Walaupun saya selama 4 tahun bersama dengan Pak Rasman banyak menyaksikan Pak Rasman memang sering berdebat dengan saksi ahli ini di media-media. Tapi tadi itu tidak diperlihatkan kondisi-kondisi ini. Tetapi kami murni terkait dengan keterangan dia. Keterangan ahli advokat itu, Sugeng Teguh Santoso ini, kami menilai beliau ini seperti bukan advokat. Yang mana kalau dia memang seorang advokat, menjiwai advokat, dia harusnya sepakat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pasal 16, bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana atau perdata atas pembelaan hukum terhadap kliennya, baik di dalam maupun di luar persidangan. Dalam sebuah azas hukum dikenal fakta sunt potentiora verbis, bahwa fakta hukum lebih kuat daripada kata-kata. Kami menganggap keterangan yang disampaikan oleh advokat tadi hanyalah sebuah kata-kata yang tidak ada dasar hukumnya. Itu catatannya, tidak ada dasar hukumnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.